Aku rela berbagi suami dengan wanita lain. Namun apa yang terjadi selanjutnya tak terduga. Namaku Rani, seorang wanita berusia 32 tahun yang hidup tenang di sebuah rumah sederhana di pinggiran Jakarta. Aku bekerja sebagai guru sekolah dasar di sebuah sekolah swasta kecil. Pekerjaan yang aku cintai karena memberiku kesempatan untuk berinteraksi dengan anak-anak yang penuh semangat. Setiap pagi, aku bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan bagi keluarga kecilku. Meskipun akhir-akhir ini meja makan sering terasa sepi. Suamiku bernama Andi, seorang pria berusia 35 tahun yang bekerja sebagai manajer proyek di sebuah perusahaan konstruksi ternama di pusat kota. Andi adalah tipe suami yang perhatian. Setidaknya itulah yang selalu aku yakini selama 7 tahun pernikahan kami. Dia selalu membantuku di dapur ketika pulang kerja, mendengarkan ceritaku tentang murid-murid di sekolah, dan bahkan sering memberiku kejutan kecil seperti bunga atau coklat di hari-hari biasa. Namun, ada satu hal yang selalu membuatku merasa kurang lengkap. Kami belum dikaruniai anak. Meski begitu, kami selalu berusaha menjaga hubungan kami tetap harmonis, saling mendukung dalam segala hal. Rumah kami tidak besar, tapi cukup nyaman untuk 2 orang. Terletak di sebuah kompleks perumahan yang asri, rumah itu dikelilingi oleh pepohonan rindang dan jalan setapak yang sering digunakan warga untuk berjalan sore. Tetangga-tetangga kami sangat ramah. Sering mengundang kami untuk acara arisan atau sekadar minum teh bersama. Hidup kami tampak sempurna dari luar, tapi belakangan ini, aku mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa bulan terakhir, Andi mulai berubah. Dia semakin jarang di rumah. Bahkan kadang-kadang pulang larut malam tanpa memberi kabar lebih dulu. Ketika aku bertanya, dia hanya menjawab dengan alasan klise, "Aku sedang banyak proyek di kantor." Awalnya, aku mencoba tidak terlalu curiga. Aku tahu pekerjaannya memang cukup menuntut. Tapi ada sesuatu dalam sikapnya yang membuatku gelisah. Matanya sering terlihat kosong saat dia bicara denganku, seolah-olah pikirannya sedang berada di tempat lain. Suatu malam, ketika aku sedang menonton televisi sendirian, Andi akhirnya muncul. Wajahnya tampak lelah, dan bajunya sedikit kusut. Aku menyambutnya dengan senyum hangat seperti biasa. Tapi dia hanya melemparkan pandangan singkat padaku sebelum masuk ke kamar mandi. Ada sesuatu yang aneh dalam sikapnya. Dia tampak cemas, seolah-olah sedang menyembunyikan sesuatu. Keesokan harinya, aku mencoba bertanya padanya tentang pekerjaannya yang semakin menyita waktu. "Ada apa, sayang? Apakah kamu baik-baik saja?" Tanyaku dengan nada lembut. Andi hanya tersenyum tipis dan berkata, "Aku hanya sedang banyak tekanan di kantor. Jangan khawatir. Aku baik-baik saja." Namun, firasatku mengatakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar tekanan pekerjaan. Aku mulai merasa bahwa kehidupan kami yang damai sedang berada di ambang perubahan besar. Hari-hari berlalu tanpa banyak perubahan signifikan. Tetapi firasat burukku tentang Andi semakin kuat. Aku mencoba untuk tidak terlalu curiga. Tapi ada sesuatu dalam sikapnya yang membuatku merasa seperti dia sedang menjauh dari kehidupan kami. Dia masih pulang ke rumah setiap malam, tapi interaksinya denganku semakin minim. Kadang-kadang, aku menangkapnya sedang menatap kosong keluar jendela, atau memainkan ponselnya dengan ekspresi tegang. Suatu sore, aku memutuskan untuk mengajaknya berbicara. Kami sedang duduk di meja makan setelah makan malam, sesuatu yang jarang terjadi akhir-akhir ini karena dia sering pulang larut. Aku mencoba memulai percakapan dengan nada ringan. "Andi, apa kamu merasa bosan tinggal di sini? Atau, apakah ada sesuatu yang ingin kamu bicarakan?" Dia mengangkat kepala, tampak terkejut dengan pertanyaanku. Setelah beberapa detik hening, dia tersenyum tipis dan berkata, "Tidak, sayang. Kenapa kamu tiba-tiba bertanya begitu?" Aku menunduk sejenak, mencoba merangkai kata-kata agar tidak terdengar seperti tuduhan. "Aku hanya merasa, kamu sepertinya sedang memikirkan sesuatu akhir-akhir ini. Kamu lebih sering diam, dan kadang-kadang aku merasa kamu tidak benar-benar di sini, meskipun tubuhmu ada di rumah." Andi meletakkan sendoknya dan menatapku dengan ekspresi yang sulit kubaca. Dia tampak ragu-ragu, seolah ada sesuatu yang ingin dia katakan tapi belum siap untuk melakukannya. Akhirnya, dia hanya menghela napas panjang dan berkata, "Aku hanya sedang banyak tekanan di kantor, Rani. Proyek-proyek baru ini cukup menguras tenaga. Aku janji, aku baik-baik saja." Meskipun jawabannya terdengar masuk akal, aku tidak bisa sepenuhnya mempercayainya. Ada sesuatu dalam nadanya. Mungkin rasa bersalah?
yang membuatku semakin yakin bahwa ada hal lain yang dia sembunyikan. Namun, aku memilih untuk tidak mendesaknya lebih jauh saat itu. Aku takut jika aku terlalu memaksa, dia akan semakin menjauh. Beberapa hari kemudian, aku mulai memperhatikan detail-detail kecil yang sebelumnya luput dari perhatianku. Misalnya, Andi seringkali menerima panggilan telepon di ruang tamu atau di halaman belakang, seolah-olah dia tidak ingin aku mendengarnya. Suatu malam, ketika aku sedang mencuci piring, aku mendengar suaranya di ruang tamu. Dia berbicara dengan nada pelan, tapi aku bisa mendengar beberapa kata yang membuatku bergidik. Aku akan segera ke sana. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Aku berhenti mencuci dan berdiri diam di dapur, berusaha mendengarkan lebih jelas. Siapa yang sedang dia ajak bicara? Dan kenapa dia harus berbohong padaku tentang pekerjaannya? Aku merasa seperti ada lubang besar di hatiku yang perlahan-lahan mulai menganga. Setelah percakapan itu selesai, aku keluar dari dapur dan melihat Andi duduk di sofa dengan wajah lelah. Dia tampak tidak menyadari bahwa aku telah mendengar percakapannya. Aku mencoba untuk bertanya lagi, kali ini dengan lebih langsung. Andi, siapa yang barusan kamu telepon? Apakah ada sesuatu yang ingin kamu katakan padaku? Dia terlihat terkejut dengan pertanyaanku, lalu tersenyum gugup. Oh, itu hanya rekan kerja. Kami sedang membahas proyek baru. Seperti yang aku bilang sebelumnya, aku sedang banyak tekanan. Aku tidak tahu apakah aku harus percaya padanya atau tidak. Tapi satu hal yang pasti, ada sesuatu yang tidak dia ceritakan padaku. Dan firasatku mengatakan bahwa rahasia itu bukan sesuatu yang sepele. Untuk mengalihkan pikiran, aku sering menghabiskan waktu bersama tetangga-tetanggaku. Salah satu teman dekatku adalah Bu Siti, seorang ibu rumah tangga yang sudah menikah selama 20 tahun. Suatu sore, ketika aku sedang minum teh di rumahnya, aku bercerita tentang kegelisahanku pada Andi. Tentu saja, aku tidak memberitahunya tentang percakapan telepon atau firasatku yang semakin kuat. Aku hanya mengatakan bahwa Andi tampak semakin sibuk dan kurang perhatian. Bu Siti mendengarkanku dengan penuh empati. Rani, katanya dengan nada bijak, setiap pernikahan pasti memiliki pasang surutnya. Kadang-kadang, kita hanya perlu bersabar dan memberi ruang pada pasangan kita. Tapi jika kamu merasa ada sesuatu yang tidak beres, jangan ragu untuk bertanya langsung padanya. Komunikasi adalah kunci. Saran Bu Siti membuatku merenung. Mungkin aku memang terlalu cepat mengambil kesimpulan. Tapi di sisi lain, firasatku terus mengatakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar tekanan pekerjaan. Malam itu, hujan turun dengan deras. Suara tetesan air memenuhi ruangan, menciptakan suasana yang muram. Aku duduk di sofa ruang tamu, menatap kosong ke arah televisi yang menyala tanpa suara. Pikiranku dipenuhi oleh berbagai pertanyaan tentang Andi. Siapa yang dia telepon? Kenapa dia selalu tampak gelisah akhir-akhir ini? Dan yang paling mengganggu, kenapa dia tidak bisa jujur padaku? Andi baru saja pulang setelah seharian bekerja. Dia masuk ke rumah dengan wajah basah oleh hujan, jaketnya sedikit kotor karena lumpur. Biasanya, aku akan langsung membantunya melepas jaket dan memberinya handuk. Tapi kali ini aku hanya diam. Ada sesuatu dalam diriku yang membuatku enggan mendekatinya. Dia melepas sepatunya dan duduk di sampingku di sofa. Untuk beberapa saat, kami hanya duduk dalam keheningan, mendengarkan suara hujan yang semakin deras. Akhirnya, Andi menghela napas panjang dan berkata, Rani, aku harus mengatakan sesuatu padamu. Jantungku langsung berdebar-debar. Aku tahu bahwa apapun yang akan dia katakan pasti bukan kabar baik. Aku menoleh ke arahnya, mencoba menahan rasa cemas yang mulai merayap di hatiku. Apa? Tanyaku dengan suara bergetar. Andi menunduk. Tangannya gemetar saat dia mencoba meraih gelas teh yang ada di meja. Setelah beberapa detik hening yang terasa seperti abadi, dia akhirnya berkata, aku telah jatuh cinta pada wanita lain. Kalimat itu seperti petir yang menyambar hatiku. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Air mata mulai mengalir di pipiku, tapi aku berusaha menahan diri agar tidak menangis di depannya. Siapa dia? Tanyaku dengan suara yang hampir tak terdengar. Andi menatapku dengan ekspresi penuh rasa bersalah. Namanya Nisa, katanya pelan. Dia rekan kerjaku di kantor. Kami sudah dekat selama beberapa bulan terakhir, dan aku tidak bisa menghindarinya lagi. Aku merasa seperti dunia runtuh.
Semua firasat buruk yang selama ini menghantuiku ternyata benar adanya. Tapi yang lebih menyakitkan adalah fakta bahwa dia sudah menjalin hubungan dengan wanita lain tanpa memberitahuku. Aku mencoba untuk tetap tenang, meskipun hatiku hancur berkeping-keping. Sejak kapan? Tanyaku, suaraku terdengar begitu lemah. Andi menghela napas lagi, lalu berkata, sejak proyek besar kami dimulai, sekitar 4 bulan lalu. Kami sering bekerja bersama, dan entah bagaimana, kami semakin dekat. Aku tidak bisa menahan air mataku lagi. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan dan mulai menangis. Andi mencoba meraih tanganku, tapi aku menepisnya. Kenapa kamu tidak mengatakannya padaku sebelumnya? Tanyaku dengan suara penuh amarah dan kesedihan. Aku takut kehilanganmu, katanya dengan nada putus asa. Aku mencintaimu, Rani, tapi aku juga tidak bisa menyangkal perasaanku pada Nisa. Aku bingung. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Beberapa hari setelah pengakuan itu, aku merasa seperti hidup dalam mimpi buruk. Aku tidak bisa makan, tidur, atau bahkan berkonsentrasi di sekolah. Setiap malam, aku menangis sendirian di kamar, bertanya-tanya apakah aku melakukan sesuatu yang salah sehingga Andi harus mencari cinta di tempat lain. Namun, di tengah semua kekacauan ini, satu hal yang selalu ada di pikiranku adalah bahwa aku tidak ingin kehilangan Andi. Aku mencintainya lebih dari segalanya, dan aku tahu bahwa jika aku memilih untuk berpisah dengannya, aku tidak akan pernah bisa melupakannya. Setelah berhari-hari merenung dan menangis, aku memutuskan untuk berbicara dari hati ke hati dengan Andi. Aku tahu bahwa aku harus mengambil keputusan yang mungkin terdengar gila bagi sebagian orang. Aku rela berbagi suamiku dengan Nisa. Suatu malam, ketika kami sedang duduk di meja makan, aku berkata padanya, Andi, aku akan menerima kehadiran Nisa dalam hidupmu, asalkan kamu tetap mencintaiku dan tidak meninggalkanku. Andi tampak terkejut dengan keputusanku. Dia menatapku dengan mata berkaca-kaca, lalu berkata, Rani, aku tidak pantas mendapatkanmu. Kamu terlalu baik untukku. Aku tersenyum tipis, meskipun hatiku masih terasa sakit. Aku hanya ingin kita tetap bersama. Andi, aku mencintaimu, dan aku tidak ingin kehilanganmu. Dia menghela napas panjang, lalu mengangguk. Terima kasih, Rani. Aku janji akan tetap memperlakukanmu dengan hormat, dan aku tidak akan melupakan cinta kita. Setelah percakapan malam itu, segalanya berubah. Aku, Rani, telah memutuskan untuk menerima kehadiran Nisa dalam hidup kami, tapi hatiku masih dipenuhi luka yang mendalam. Setiap kali aku melihat Andi bersiap-siap untuk pergi bekerja, aku bertanya-tanya apakah dia akan bertemu dengan Nisa hari itu. Pikiran itu terus menghantuiku. Meskipun aku berusaha keras untuk tidak menunjukkan rasa cemburu atau marah. Andi tampaknya juga merasa tidak nyaman. Dia seringkali terlihat ragu-ragu, seolah-olah dia takut membuatku marah atau tersinggung. Suatu pagi, saat aku sedang menyiapkan sarapan, dia tiba-tiba berkata, Rani, aku akan makan siang dengan tim proyek hari ini. Nisa juga akan ada di sana. Aku berhenti sejenak, mencoba menahan perasaanku agar tidak meledak. Aku hanya mengangguk pelan dan berkata, baiklah, hati-hati di jalan. Tapi dalam hati, aku merasa seperti ada pisau yang menusuk ulu hatiku. Aku tahu bahwa aku harus menerima keputusanku sendiri. Tapi kenyataannya jauh lebih sulit daripada yang aku bayangkan. Beberapa minggu kemudian, Andi akhirnya memutuskan untuk mengenalkanku pada Nisa. Dia mengundang kami berdua untuk makan malam di sebuah restoran kecil di pusat kota. Aku merasa sangat gugup, bahkan lebih gugup daripada hari pertama aku mengajar di sekolah. Bagaimana mungkin aku bisa duduk di meja yang sama dengan wanita yang telah mencuri suamiku? Ketika aku tiba di restoran, aku langsung melihat Andi dan Nisa duduk berdampingan di salah satu meja. Nisa adalah wanita muda, mungkin sekitar 28 tahun, dengan rambut hitam panjang dan senyum yang ramah. Dia tampak begitu percaya diri, sesuatu yang membuatku merasa semakin tidak nyaman. Andi, kataku pelan saat aku mendekati meja mereka. Dia langsung berdiri dan menarik kursi untukku. Ini Nisa, katanya dengan nada hati-hati. Nisa tersenyum padaku dan berkata, senang bertemu denganmu, Kak Rani. Andi sering bercerita tentangmu. Aku hanya tersenyum tipis, meskipun hatiku penuh dengan amarah dan kecemburuan. Kami mulai makan malam dengan suasana yang canggung.
Nisa tampak berusaha membuat percakapan ringan, tapi aku hanya menjawab dengan singkat. Andi tampak tegang, matanya bolak-balik antara aku dan Nisa, seolah-olah dia takut salah bicara. Di tengah makan malam, Nisa tiba-tiba berkata, "Kak Rani, aku ingin minta maaf atas semua ini. Aku tahu ini pasti sulit bagimu, tapi aku harap kita bisa saling memahami." Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca, lalu berkata, "Aku hanya ingin Andi bahagia. Jika kamu bisa membuatnya bahagia, maka aku akan mencoba menerimanya." Nisa tersenyum lembut, tapi aku bisa melihat ada rasa bersalah di matanya. Mungkin dia juga merasa tidak enak dengan situasi ini, tapi aku tidak peduli. Yang aku tahu adalah bahwa kehidupanku tidak akan pernah sama lagi. Setelah pertemuan itu, aku mulai merasakan dampak emosional dari keputusanku. Setiap malam, aku sulit tidur karena pikiranku dipenuhi oleh berbagai pertanyaan. Apakah Andi benar-benar mencintaiku? Apakah dia hanya memanfaatkanku karena aku rela menerima situasi ini? Dan yang paling menyakitkan, apakah aku membuat kesalahan besar dengan memilih untuk tetap tinggal di sisi Andi? Aku mulai kehilangan nafsu makan, dan murid-muridku di sekolah mulai memperhatikan bahwa aku tidak seceria biasanya. Salah satu teman guru, Bulina, menanyakan keadaanku suatu sore. "Rani, kamu terlihat lelah akhir-akhir ini. Ada masalah?" Aku hanya tersenyum tipis dan berkata, "Tidak apa-apa, Bu. Hanya sedikit masalah keluarga." Bulina mengangguk penuh pengertian. "Jika kamu butuh seseorang untuk berbicara, aku selalu ada di sini." Aku berterima kasih padanya. Tapi aku tahu bahwa tidak ada yang bisa benar-benar memahami apa yang sedang kurasakan. Hanya aku dan Andi yang tahu betapa rumitnya situasi ini. Beberapa minggu setelah pertemuan di restoran, kehidupan kami mulai menemukan ritme baru, meskipun ritme itu dipenuhi dengan ketegangan yang tak terucapkan. Andi masih tinggal bersamaku di rumah, tapi dia sering menghabiskan waktu di apartemen Nisa di pusat kota. Dia selalu memberiku kabar sebelum pergi, mencoba menjaga komunikasi agar aku tidak merasa ditinggalkan. Namun, firasatku mengatakan bahwa ada sesuatu yang disembunyikannya. Aku mencoba untuk tetap tenang dan menerima situasi ini, tapi hatiku semakin hancur setiap kali dia pulang larut malam dengan wajah lelah. Aku tahu bahwa dia sedang bersama Nisa, dan pikiran itu membuatku sulit tidur. Setiap malam, aku berbaring di tempat tidur, mendengarkan suara napas Andi yang teratur, sementara pikiranku dipenuhi oleh berbagai pertanyaan. Apakah dia benar-benar bahagia? Apakah dia masih mencintaiku? Suatu pagi, saat aku sedang menyiapkan sarapan, Andi tiba-tiba berkata, "Rani, aku mungkin akan lebih sering bekerja lembur minggu ini. Ada proyek besar yang harus diselesaikan." Aku hanya mengangguk pelan, meskipun hatiku terasa seperti diremas. "Baiklah, hati-hati di jalan," kataku dengan nada datar. Setelah Andi pergi, aku duduk di meja makan, menatap piring kosong di depanku. Aku tahu bahwa alasan lembur itu hanyalah kedok. Dia pasti akan bertemu dengan Nisa lagi. Pikiran itu membuatku marah. Tapi aku mencoba menahan diri. Aku tidak ingin membuat keributan atau memperburuk situasi. Hari-hari berlalu tanpa banyak perubahan signifikan. Andi jarang di rumah, dan ketika dia pulang, dia tampak semakin tertutup. Kami hampir tidak pernah berbicara tentang hal-hal penting lagi. Percakapan kami terbatas pada hal-hal sepele seperti cuaca atau pekerjaan sehari-hari. Aku merasa seperti hubungan kami semakin renggang, meskipun kami masih tinggal di bawah satu atap. Suatu malam, ketika aku sedang menonton televisi sendirian, Andi tiba-tiba masuk ruang tamu dengan wajah cemas. "Rani," katanya pelan, "aku ingin bicara denganmu." Aku menoleh ke arahnya, hatiku langsung berdebar-debar. "Ada apa?" tanyaku dengan suara bergetar. Andi duduk di sampingku di sofa, lalu menghela napas panjang. Aku merasa kita semakin jauh akhir-akhir ini. Aku tahu ini salahku. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku masih mencintaimu." Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Tapi apakah kamu juga mencintai Nisa?" tanyaku dengan suara yang hampir tak terdengar. Dia terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Ya, aku mencintainya. Tapi aku juga mencintaimu, Rani. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Aku tidak ingin kehilangan salah satu dari kalian." Aku merasa seperti ada batu besar yang menekan dadaku. Kata-katanya terdengar tulus,
tapi mereka juga menyakitkan. Bagaimana mungkin seseorang bisa mencintai dua orang sekaligus? Dan yang lebih penting, bagaimana mungkin aku bisa menerima situasi ini tanpa merasa hancur? Setelah percakapan itu, aku memutuskan untuk mencari jawaban atas semua kebingunganku. Aku mulai berbicara dengan Bu Siti, tetangga yang selalu memberiku nasihat bijak. Suatu sore, aku mengunjungi rumahnya dengan membawa sekotak kue buatan sendiri. Bu Siti menyambutku dengan senyum hangat. Ada apa, Rani? Kamu terlihat sangat lelah akhir-akhir ini. Aku duduk di kursi tamunya, lalu mulai bercerita tentang situasi rumah tanggaku. Tentu saja, aku tidak memberitahunya secara detail tentang hubungan Andi dengan Nisa, tapi aku mengatakan bahwa aku merasa Andi semakin menjauh dariku. Bu Siti mendengarkanku dengan penuh empati. Rani, katanya dengan nada bijak, kadang-kadang, kita harus memilih antara mempertahankan sesuatu yang kita cintai atau melepaskannya demi kebahagiaan kita sendiri. Jika kamu merasa bahwa hubunganmu dengan Andi hanya membuatmu semakin menderita, mungkin sudah waktunya untuk memikirkan langkah lain. Aku menunduk, mencoba mencerna kata-katanya. Aku tahu bahwa Bu Siti benar. Jika aku terus mempertahankan situasi ini, aku hanya akan semakin tersiksa. Tapi di sisi lain, aku tidak bisa membayangkan hidup tanpa Andi. Dia adalah bagian dari hidupku selama 7 tahun, dan aku tidak tahu bagaimana cara melanjutkan hidup tanpanya. Hari-hari berlalu tanpa banyak perubahan signifikan, tapi aku mulai merasakan ada sesuatu yang aneh dalam sikap Andi. Dia semakin jarang pulang ke rumah. Bahkan kadang-kadang dia tidak memberi kabar sama sekali selama berhari-hari. Ketika aku bertanya, dia hanya beralasan bahwa pekerjaannya semakin sibuk dan proyek-proyek barunya membutuhkan waktu ekstra. Namun, firasatku mengatakan bahwa ada sesuatu yang disembunyikannya, sesuatu yang lebih besar daripada sekadar tekanan pekerjaan. Suatu malam, ketika aku sedang duduk di meja makan sendirian, Andi tiba-tiba muncul dengan wajah lelah. Aku menyambutnya dengan senyum tipis, mencoba untuk tetap tenang meskipun hatiku dipenuhi oleh rasa cemas. Andi, kataku pelan, kamu sudah beberapa hari tidak pulang. Apakah kamu baik-baik saja? Dia meletakkan tas kerjanya di kursi dan duduk di seberangku. Aku baik-baik saja. Rani, hanya banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Aku menatapnya dengan mata penuh rasa ingin tahu. Apakah kamu sering bertemu dengan Nisa akhir-akhir ini? Tanyaku dengan nada datar, mencoba menyembunyikan rasa cemburu yang mulai merayap di hatiku. Andi terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Ya, kami sering bekerja bersama. Proyek ini cukup besar, jadi kami harus saling mendukung. Jawabannya membuatku merasa seperti ada pisau yang menusuk ulu hatiku. Aku mencoba untuk tetap tenang, tapi hatiku semakin hancur setiap kali dia menyebut nama Nisa. Aku tahu bahwa aku telah memutuskan untuk menerima kehadirannya dalam hidup Andi, tapi kenyataannya jauh lebih sulit daripada yang aku bayangkan. Beberapa hari kemudian, aku mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Andi semakin sering menerima panggilan telepon di ruang tamu atau di halaman belakang, seolah-olah dia tidak ingin aku mendengarnya. Suatu sore, ketika aku sedang mencuci piring, aku mendengar suaranya di ruang tamu. Dia berbicara dengan nada pelan, tapi aku bisa mendengar beberapa kata yang membuatku bergidik. Aku akan segera ke sana. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Aku berhenti mencuci dan berdiri diam di dapur, berusaha mendengarkan lebih jelas. Siapa yang sedang dia ajak bicara? Dan kenapa dia harus berbohong padaku tentang pekerjaannya? Aku merasa seperti ada lubang besar di hatiku yang perlahan-lahan mulai menganga. Setelah percakapan itu selesai, aku keluar dari dapur dan melihat Andi duduk di sofa dengan wajah lelah. Dia tampak tidak menyadari bahwa aku telah mendengar percakapannya. Aku mencoba untuk bertanya lagi, kali ini dengan lebih langsung. Andi, siapa yang barusan kamu telepon? Apakah ada sesuatu yang ingin kamu katakan padaku? Dia terlihat terkejut dengan pertanyaanku, lalu tersenyum gugup. Oh, itu hanya rekan kerja. Kami sedang membahas proyek baru. Seperti yang aku bilang sebelumnya, aku sedang banyak tekanan. Aku tidak tahu apakah aku harus percaya padanya atau tidak. Tapi satu hal yang pasti, ada sesuatu yang tidak dia ceritakan padaku. Dan firasatku mengatakan bahwa rahasia itu bukan sesuatu yang sepele. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Aku tidak bisa terus-menerus hidup dalam ketidakpastian seperti ini.
Aku mulai mencari tahu tentang apartemen Nisa, tempat Andi sering menginap akhir-akhir ini. Setelah beberapa kali mengorek informasi dari Andi secara halus, aku akhirnya mengetahui alamatnya. Suatu sore, ketika Andi sedang bekerja, aku memutuskan untuk pergi ke apartemen Nisa. Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan di sana, tapi aku merasa bahwa aku harus melihat sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Aku naik taksi ke pusat kota. Hatiku berdebar-debar sepanjang perjalanan. Ketika aku sampai di apartemen Nisa, aku melihat Andi sedang duduk di sofa ruang tamu bersama seorang pria paruh baya. Mereka tampak serius berbicara, dan Nisa berdiri di samping mereka dengan wajah tegang. Aku tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan, tapi suasana di ruangan itu terasa sangat formal, tidak seperti pasangan suami istri yang sedang menikmati waktu bersama. Aku memutuskan untuk mengetuk pintu. Andi dan Nisa terlihat terkejut melihatku. "Rani?" kata Andi dengan nada panik. "Kenapa kamu di sini?" Aku menatapnya dengan mata penuh amarah. "Apa yang sedang terjadi? Andi? Kenapa kamu berbohong padaku?" Nisa mencoba menjelaskan, "Kak Rani, ini tidak seperti yang kamu pikirkan." Tapi aku tidak peduli. Aku hanya ingin tahu kebenaran. "Apa yang kalian lakukan di sini? Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku tentang ini?" Andi terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. "Maafkan aku, Rani. Aku tidak jujur padamu." Aku berdiri di depan pintu apartemen Nisa, hatiku berdebar-debar dengan campuran amarah, cemas, dan rasa ingin tahu yang membara. Andi dan Nisa saling bertukar pandang dengan wajah tegang, sementara pria parubaya itu hanya diam dengan ekspresi serius. Aku bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang sangat penting sedang terjadi di sini. Sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar hubungan antara suami istri. "Andi," kataku dengan suara gemetar, "apa yang sedang terjadi? Kenapa kamu berbohong padaku?" Andi tampak bingung, lalu akhirnya menghela napas panjang. "Rani, aku tidak tahu harus mulai dari mana." Nisa melangkah maju, mencoba menjelaskan. "Kak Rani, ini bukan tentang apa yang kamu pikirkan. Kami tidak sedang berselingkuh atau semacamnya." Aku menatapnya dengan mata penuh amarah. "Lalu apa? Kenapa kamu dan Andi selalu menyembunyikan sesuatu dariku?" Pria parubaya itu akhirnya angkat bicara. Dia berdiri dari kursinya dan berkata dengan nada tenang, "Bu Rani, izinkan saya menjelaskan. Saya adalah pengacara keluarga Andi. Kami sedang membahas masalah hukum yang cukup rumit." Aku terkejut mendengarnya. "Masalah hukum? Apa yang bisa lebih penting daripada hubungan kami sebagai suami istri?" Aku menatap Andi dengan tatapan penuh pertanyaan. "Masalah hukum apa?" tanyaku dengan suara bergetar. Andi menunduk, lalu berkata pelan, "Rani, Nisa dia bukan wanita lain dalam hidupku. Dia adalah kakak kandungku." Aku merasa seperti dunia berputar di sekitarku. "Kakak kandung? Bagaimana mungkin? Selama 7 tahun pernikahan kami, Andi tidak pernah menyebutkan bahwa dia memiliki saudara kandung." Aku menatap Nisa dengan mata penuh kebingungan. "Apa maksudmu?" tanyaku. Suaraku hampir tak terdengar. Nisa tersenyum lembut, lalu berkata, "Kak Rani, aku adalah kakak Andi. Kami sudah lama terpisah karena masalah keluarga. Baru-baru ini, aku berhasil menemukannya lagi, dan aku butuh bantuannya." Aku menoleh ke arah Andi, mencari kepastian dalam matanya. Dia mengangguk pelan, lalu berkata, "Maafkan aku, Rani. Aku tidak tahu bagaimana memberitahumu. Aku takut kamu akan salah paham jika aku mengatakan bahwa aku menikahi kakakku sendiri." "Menikahi?" tanyaku dengan suara penuh kebingungan. Nisa melanjutkan penjelasannya. "Aku menikah dengan Andi bukan karena cinta, Kak Rani. Aku membutuhkan status warga negara untuk tinggal di Indonesia. Keluargaku telah lama tinggal di luar negeri, dan aku kehilangan kontak dengan mereka. Ketika aku menemukan Andi, dia setuju untuk membantuku dengan cara ini. Aku merasa seperti ada batu besar yang jatuh dari dadaku. Semua firasat buruk, semua kecurigaan, semua rasa cemburu yang selama ini menghantuiku ternyata salah. Andi tidak benar-benar mencintai wanita lain. Dia hanya mencoba membantu kakaknya. Meskipun aku merasa lega karena Andi tidak benar-benar berselingkuh, aku juga marah karena dia memilih untuk menyembunyikan hal sebesar ini dariku.
Aku menatapnya dengan mata berkaca-kala. Kenapa kamu tidak memberitahuku dari awal? Kenapa kamu membiarkan aku merasa seperti ini? Andi menghela napas panjang, lalu berkata, aku takut kamu akan salah paham. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya tanpa membuatmu merasa terluka. Aku menunduk, mencoba menahan air mata yang mulai mengalir di pipiku. Aku merasa seperti kamu tidak percaya padaku. Andi, aku adalah istrimu. Seharusnya kamu bisa jujur padaku, apapun itu. Nisa mendekatiku dan berkata dengan nada penuh penyesalan, Kak Rani, aku minta maaf atas semua ini. Aku tidak ingin menyakiti siapapun. Aku hanya ingin kembali ke keluargaku. Aku menatapnya dengan mata penuh emosi. Meskipun aku masih marah, aku bisa melihat bahwa Nisa juga merasa bersalah atas situasi ini. Dia tidak berniat menyakiti siapapun. Dia hanya mencoba bertahan hidup. Setelah beberapa saat hening, aku akhirnya berkata, aku butuh waktu untuk memikirkan semua ini. Aku tidak bisa langsung menerima semuanya begitu saja. Andi mengangguk pelan, lalu berkata, aku mengerti, Rani. Aku akan memberimu waktu. Tapi aku janji, aku tidak akan pernah menyembunyikan apapun darimu lagi. Aku menatapnya dengan mata penuh harapan. Meskipun aku masih merasa terluka, aku tahu bahwa aku harus memberinya kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Aku mencintainya, dan aku tahu bahwa dia juga mencintaiku. Tapi kepercayaan yang telah rusak ini tidak akan mudah diperbaiki. Setelah kejutan besar di apartemen Nisa, aku meninggalkan tempat itu dengan perasaan campur aduk. Hatiku dipenuhi oleh lega karena Andi tidak benar-benar mencintai wanita lain, tapi juga oleh kemarahan mendalam karena dia memilih untuk menyembunyikan sesuatu sebesar ini dariku. Aku merasa seperti kepercayaan yang telah kami bangun selama 7 tahun pernikahan hancur dalam sekejap. Di taksi yang membawaku pulang, aku terus memikirkan kata-kata Andi, aku takut kamu akan salah paham. Tapi bukankah lebih baik aku tahu kebenarannya daripada terus-menerus hidup dalam ketidakpastian? Aku merasa seperti Andi tidak percaya padaku. Padahal aku adalah istrinya, orang yang seharusnya ia percayai sepenuhnya. Ketika aku sampai di rumah, aku langsung masuk ke kamar dan duduk di tepi tempat tidur. Aku mencoba menenangkan diri, tapi pikiranku dipenuhi oleh berbagai pertanyaan. Apakah aku bisa memaafkan Andi atas semua ini? Apakah hubungan kami bisa kembali seperti dulu? Dan yang paling penting, apakah aku bisa mempercayainya lagi? Beberapa jam kemudian, Andi akhirnya pulang. Dia tampak cemas saat melihatku duduk di ruang tamu dengan wajah muram. Rani, katanya pelan, apa kamu baik-baik saja? Aku menatapnya dengan mata penuh amarah, lalu berkata, bagaimana mungkin aku baik-baik saja, Andi? Kamu membohongiku selama berbulan-bulan. Kamu membuatku merasa seperti aku kehilanganmu pada wanita lain. Padahal kenyataannya jauh lebih rumit. Andi duduk di sampingku, matanya penuh rasa bersalah. Aku tahu aku salah. Rani, aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya tanpa membuatmu merasa terluka. Aku takut jika aku memberitahumu tentang Nisa, kamu akan salah paham atau bahkan marah padaku. Aku menghela napas panjang, mencoba menahan air mata yang mulai mengalir di pipiku. Andi, aku adalah istrimu. Seharusnya kamu bisa jujur padaku, apapun itu. Kebohonganmu hanya membuat segalanya semakin buruk. Dia mengangguk pelan, lalu berkata, aku mengerti, Rani. Aku janji, aku tidak akan pernah menyembunyikan apapun darimu lagi. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku masih mencintaimu, dan aku tidak pernah berniat menyakitimu. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku butuh waktu untuk memikirkan semua ini, Andi. Aku tidak bisa langsung memaafkanmu begitu saja. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku terus memikirkan semua yang telah terjadi. Hubungan kami yang dulunya harmonis kini terasa rapuh. Seperti rumah yang dibangun di atas fondasi retak. Aku tahu bahwa Andi tidak bermaksud menyakitiku, tapi kebohongannya telah meninggalkan luka yang mendalam. Aku mulai merenungkan apa yang sebenarnya aku inginkan. Apakah aku ingin melanjutkan pernikahan ini meskipun kepercayaan telah rusak? Atau apakah aku harus melepaskan Andi demi kebahagiaanku sendiri? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantuiku, membuatku sulit mengambil keputusan. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk berbicara dengan Bu Siti lagi. Aku mengunjungi rumahnya dengan membawa sekotak teh hangat.
Bu Siti menyambutku dengan senyum hangat, lalu bertanya, "Ada apa, Rani? Kamu terlihat sangat lelah akhir-akhir ini." Aku duduk di kursi tamunya, lalu mulai bercerita tentang apa yang sebenarnya terjadi antara aku, Andi, dan Nisa. Tentu saja, aku tidak memberitahunya secara detail tentang masalah hukum Nisa, tapi aku mengatakan bahwa Andi telah menyembunyikan sesuatu yang besar dariku. Bu Siti mendengarkanku dengan penuh empati. "Rani," katanya dengan nada bijak, "kadang-kadang, kita harus memilih antara mempertahankan sesuatu yang kita cintai atau melepaskannya demi kebahagiaan kita sendiri. Jika kamu merasa bahwa hubunganmu dengan Andi hanya membuatmu semakin menderita, mungkin sudah waktunya untuk memikirkan langkah lain." Aku menunduk, mencoba mencerna kata-katanya. Aku tahu bahwa Bu Siti benar. Jika aku terus mempertahankan situasi ini, aku hanya akan semakin tersiksa. Tapi di sisi lain, aku tidak bisa membayangkan hidup tanpa Andi. Dia adalah bagian dari hidupku selama 7 tahun, dan aku tidak tahu bagaimana cara melanjutkan hidup tanpanya. Setelah beberapa hari merenung, aku akhirnya memutuskan untuk memberi Andi kesempatan untuk memperbaiki hubungan kami. Aku tahu bahwa kepercayaan yang telah rusak ini tidak akan mudah diperbaiki, tapi aku juga tahu bahwa aku masih mencintainya. Aku ingin mencoba membangun kembali fondasi hubungan kami, meskipun itu akan membutuhkan waktu dan usaha yang besar. Suatu malam, aku duduk di sofa ruang tamu bersama Andi. Aku menatapnya dengan mata penuh harapan, lalu berkata, "Andi, aku memutuskan untuk memberimu kesempatan. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa ini tidak akan mudah. Kita harus membangun kembali kepercayaan yang telah rusak, dan itu membutuhkan waktu." Andi mengangguk pelan, lalu berkata, "Aku mengerti, Rani. Aku janji, aku akan melakukan apapun untuk memperbaiki hubungan kita. Aku tidak ingin kehilanganmu." Aku tersenyum tipis, meskipun hatiku masih terasa sakit. "Kita lihat saja nanti, Andi. Kita lihat saja." Beberapa minggu setelah keputusan untuk memberi Andi kesempatan, aku mulai merasakan perubahan kecil dalam hubungan kami. Kami tidak lagi menghindari percakapan penting seperti sebelumnya. Setiap malam, kami duduk bersama di sofa ruang tamu, berbicara tentang hari-hari kami masing-masing, hal-hal sederhana yang dulu sering kami lakukan tanpa berpikir panjang. Namun, ada sesuatu yang berbeda kali ini. Ada jarak emosional antara kami, meskipun kami berusaha keras untuk tetap dekat. Aku tahu bahwa kebohongan besar yang Andi lakukan telah meninggalkan bekas yang sulit dihilangkan. Tapi aku juga tahu bahwa jika kami ingin memperbaiki hubungan ini, kita harus mulai dari awal. "Andi," kataku suatu malam saat kami sedang duduk di meja makan, "aku ingin kita lebih terbuka satu sama lain. Aku tidak ingin ada rahasia lagi di antara kita." Andi mengangguk pelan, lalu berkata, "Aku setuju, Rani. Aku janji, aku tidak akan menyembunyikan apapun darimu lagi. Aku tahu aku sudah membuat kesalahan besar, dan aku ingin memperbaikinya." Aku tersenyum tipis, meskipun hatiku masih terasa sakit. "Kita lihat saja nanti, Andi. Ini tidak akan mudah, tapi aku ingin kita mencobanya." Untuk memulihkan hubungan kami, aku dan Andi mulai mengambil langkah-langkah kecil namun penting. Kami mulai berbagi lebih banyak tentang pekerjaan kami, teman-teman kami, dan bahkan hal-hal kecil seperti apa yang kami rasakan setiap hari. Aku juga mulai mencoba untuk tidak terlalu cemburu atau curiga ketika Andi pulang larut malam, sesuatu yang dulunya sangat sulit untuk kulakukan. Suatu sore, ketika aku sedang menyiapkan makan malam, Andi tiba-tiba berkata, "Rani, aku ingin kamu bertemu dengan Nisa lagi. Aku tahu pertemuan pertama kita tidak berjalan dengan baik, tapi aku pikir ini penting untukmu dan dia." Aku menoleh ke arahnya dengan mata penuh rasa ingin tahu. "Kenapa?" tanyaku dengan nada datar. Andi menghela napas panjang, lalu berkata, "Nisa adalah kakakku, Rani. Dia bagian dari keluargaku, dan aku ingin kamu bisa menerimanya sebagai bagian dari hidupku juga. Aku tahu ini tidak mudah, tapi aku pikir ini adalah langkah penting untuk memperbaiki hubungan kita." Aku menunduk, mencoba mencerna kata-katanya. Aku tahu bahwa Andi benar. Jika aku ingin memperbaiki hubungan kami, aku harus belajar menerima Nisa sebagai bagian dari hidupnya. Tapi itu tidak berarti aku harus melupakan apa yang telah terjadi. Aku hanya perlu mencoba melihat situasi ini dari sudut pandang yang berbeda. "Baiklah," kataku akhirnya. "Aku akan mencoba." Beberapa hari kemudian,
Aku dan Andi bertemu dengan Nisa di sebuah kafe kecil di pusat kota. Suasana kali ini jauh lebih santai dibandingkan pertemuan pertama kami. Nisa tampak lebih tenang, dan dia mencoba untuk bersikap ramah padaku. "Kak Rani," katanya dengan senyum lembut, "aku minta maaf atas semua yang terjadi. Aku tidak bermaksud menyakiti siapapun. Aku hanya ingin kembali ke keluargaku." Aku menatapnya dengan mata penuh emosi, lalu berkata, "Aku mengerti, Nisa. Aku tidak bisa langsung menerimamu begitu saja, tapi aku akan mencoba." Nisa mengangguk pelan, lalu berkata, "Terima kasih, Kak Rani. Aku harap kita bisa saling memahami." Setelah pertemuan itu, aku mulai merasa sedikit lebih lega. Meskipun aku masih merasa canggung di sekitar Nisa, aku tahu bahwa ini adalah langkah penting untuk memperbaiki hubungan antara aku dan Andi. Aku juga mulai memahami bahwa Nisa bukanlah musuh. Dia hanya seorang wanita yang mencoba bertahan hidup dalam situasi yang sulit. Seiring berjalannya waktu, aku mulai merasakan bahwa hubungan antara aku dan Andi mulai membaik. Kami tidak lagi menghindari percakapan penting, dan kami mulai belajar untuk lebih terbuka satu sama lain. Meskipun masih ada luka yang belum sepenuhnya sembuh, aku tahu bahwa kami sedang berada di jalur yang benar. Suatu malam, ketika kami sedang duduk di sofa ruang tamu, Andi tiba-tiba berkata, "Rani, aku ingin berterima kasih padamu. Aku tahu aku sudah membuat banyak kesalahan, tapi kamu masih memberiku kesempatan untuk memperbaiki semuanya." Aku tersenyum tipis, lalu berkata, "Aku hanya ingin kita bahagia, Andi. Aku tahu ini tidak akan mudah, tapi aku ingin kita mencobanya." Andi mengangguk pelan, lalu berkata, "Aku janji, aku akan melakukan apapun untuk membuatmu bahagia." Aku menatapnya dengan mata penuh harapan. Meskipun perjalanan ini masih panjang, aku tahu bahwa kami sedang berusaha membangun kembali fondasi hubungan kami. Dan itu adalah langkah pertama menuju kebahagiaan yang sebenarnya. Beberapa minggu setelah pertemuan kedua dengan Nisa, aku mulai merasakan bahwa hubungan antara aku, Andi, dan Nisa mulai menemukan ritme baru. Kami tidak lagi berusaha menghindari satu sama lain. Dan meskipun ada rasa canggung di awal, kami perlahan-lahan mulai membangun komunikasi yang lebih baik. Aku tahu bahwa ini bukan proses yang mudah, tapi aku bisa merasakan bahwa kami sedang bergerak ke arah yang benar. Suatu sore, saat aku sedang mencuci piring di dapur, Andi masuk dengan senyum lebar di wajahnya. "Rani," katanya dengan nada ceria, "aku ingin mengajakmu makan malam di luar malam ini. Hanya kita berdua." Aku menoleh ke arahnya dengan mata penuh rasa ingin tahu. "Kenapa tiba-tiba?" tanyaku dengan senyum tipis. Andi tertawa pelan, lalu berkata, "Aku hanya ingin menghabiskan waktu berdua denganmu, seperti dulu. Aku merindukan itu." Aku tersenyum lembut, lalu berkata, "Baiklah, aku akan siap-siap." Kami pergi ke sebuah restoran kecil yang biasa kami kunjungi di awal pernikahan kami. Suasana di sana sangat romantis, dengan lampu-lampu temaram dan musik lembut yang mengalun di latar belakang. Aku merasa seperti kembali ke masa-masa awal pernikahan kami, ketika segalanya masih terasa begitu sederhana dan bahagia. "Andi," kataku pelan saat kami sedang menikmati makan malam, "aku merasa seperti kita sedang memulai dari awal lagi." Andi mengangguk pelan, lalu berkata, "Aku juga merasakan hal yang sama, Rani. Aku tahu kita masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki, tapi aku ingin kita bisa kembali seperti dulu, bahkan lebih baik." Aku tersenyum tipis, meskipun hatiku masih terasa sedikit sakit. Aku hanya ingin kita lebih terbuka satu sama lain. Andi, tidak ada lagi rahasia atau kebohongan. Andi menatapku dengan mata penuh janji. "Aku janji, Rani. Aku tidak akan pernah menyembunyikan apapun darimu lagi. Aku hanya ingin kamu bahagia." Kami menghabiskan malam itu dengan penuh tawa dan percakapan ringan, sesuatu yang sudah lama tidak kami lakukan. Aku merasa seperti hubungan kami mulai menemukan keseimbangan baru, meskipun masih ada jarak emosional yang perlu diatasi. Setelah malam itu, hubungan antara aku dan Nisa juga mulai membaik. Kami tidak lagi bertemu secara formal seperti sebelumnya. Kadang-kadang, Nisa datang ke rumah untuk membantu Andi dengan beberapa urusan keluarga, dan aku mencoba untuk tidak merasa cemburu atau canggung di sekitarnya. Suatu sore, ketika aku sedang menyiapkan teh di dapur, Nisa tiba-tiba berkata, "Kak Rani, aku benar-benar berterima kasih atas semua yang kamu lakukan. Aku tahu aku telah membuat banyak kesalahan,
Tapi aku harap kita bisa menjadi keluarga yang utuh lagi. Aku menatapnya dengan mata penuh emosi, lalu berkata, aku juga berharap begitu, Nisa. Ini tidak akan mudah, tapi aku akan mencoba. Nisa tersenyum lembut, lalu berkata, terima kasih, Kak Rani. Aku tahu aku tidak bisa memperbaiki apa yang telah terjadi, tapi aku berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Aku mengangguk pelan, lalu berkata, kita lihat saja nanti, Nisa. Kita lihat saja. Seiring berjalannya waktu, aku mulai merasakan bahwa hubungan antara aku, Andi, dan Nisa mulai menemukan keseimbangan baru. Kami tidak lagi saling menyalahkan atau menyembunyikan sesuatu. Meskipun masih ada luka yang belum sepenuhnya sembuh, aku tahu bahwa kami sedang berusaha membangun fondasi baru yang lebih kuat. Suatu malam, ketika aku sedang duduk di sofa ruang tamu bersama Andi, aku berkata, Andi, aku merasa seperti kita sedang membangun sesuatu yang baru. Sesuatu yang lebih baik. Andi tersenyum lembut, lalu berkata, aku juga merasakan hal yang sama, Rani. Aku tahu kita masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki, tapi aku yakin kita bisa melakukannya bersama-sama. Aku menatapnya dengan mata penuh harapan. Meskipun perjalanan ini masih panjang, aku tahu bahwa kami sedang berada di jalur yang benar. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, aku merasa seperti ada harapan baru dalam hidup kami.